Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi nazzala al-Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ingkang sahaja kinurmatan Bapak Bupati yang sudah 2 kali ini ketemu saya, peresmian Mushola Istiqomah ngendi desanya aku selalu. Tapi saya bangga sama beliau, Kiai iso dadi bupati, mantap ora? Mantap. Tetap harus dilanjut. Saya itu kalau mendengar beliau ngendika mantap itu rasanya. Kita sithik tapi mantap gitu. Yang kedua mestinya sahib saya Abah Tony. Alhamdulillah jenenge Mas Tony ya. Kancaku jenenge Tony tapi dawane malah rapi. Jenenge Tony tapi undang-undangane dawane malah Saitoni terus. Saitoni Roji. Para habaib juga masyayikh serta jamaah hikmah. Pak Tony jawil saya, saya ingin mengerti siapa Muhammad dalam pandangan Anda. Karena beliau tahu saya bukan berangkat dari agama Islam. Wiwit cilik aku digladi di gereja, agama saya Katolik. Bareng tua dadi kiai sudah berai. Sing tak apal ki mbiyen ki Matius, Lukas, Yohanes, Markus. Saiki Al-Fatihah nganti Anas. Mulane jeneng kula niku diragukan. Kiai kok Supandi. Kira enak tuh, asik kolbihi matur tuh. Lah ini mau domirnya balik neng di takono karo sing jeneng. Tapi saya merasa kalau waktunya saya dibatasi mengenal Muhammad dalam sudut pandang saya sedikit agak butuh perhatian. Kira-kira jenengan tak jak ngaji rada serius gelem ora? Ini nek cilik-cilik ra mudeng ben. Mana ibu-ibu nyun sewu nggih ora kok ngecap jenengan iku sing penting iso ngrungokke sae pun alhamdulillah. Balik oke laline. Nah nek panganan iki paling nomor 1. Lego tas tutupi kudung ini penting banget. Tetapi Pak Tony juga ngendika, tolong nanti diserempetke ning pitulasan. Maksudnya good kemer deh. Gitu loh. Tapi nek loro-lorone tak gabungke iki blas ra ono gabungane. Saya akan memulai dulu siapa Muhammad ya. Ngaten nggih? Ayatnya tak waca nih tak cekak-cekake. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun katanya liman kana yarjullah dan seterusnya. Nek ono ayat kok ngarepe nganggo kot mangkatake. Nek ono ayat ngarepe inna sungguh. Ya kan? Tapi nek nganggo kot kuwi artine iso sungguh amat. Ana tekanan beda ndak? Wonten nggih? Angger ana ayat kok ngarepe kot. Artinya sedikit ada penekanan sungguh amat. Apa meneh nek kot kuwi ngarepe dikeki lam jenenge lam takkid. Apa? Kamu dengar ora karo. Lah kuwi ana sing gambleng meneng wae. Malah rebutan panganan dong. Ini belas ramudeng.
nek ngarepe ana lam takkid lakot karena menunjukkan kemadiannya bahwa ayat ini punya makna sungguh amat sangat. Contoh nih, wah mantap, nek mudeng nyenengke, ra mudeng turu. Monggo aku nyindir bola bali. Diselidiki tenanan karo para ahli, sing iso turu karo lungguh iki guru kedun. Monyet. Aku ndedonga muga-muga jenengan sing do lungguh ora ngantek turu ndak kaya kowe dhewe lho dengar. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun. Ayat ki aneh. Jikoe nganggo nakira tandane ana tanwin uswatun hasanatun. Nakira itu indefinite, tidak terbatas. Nek ma'rifah terbatas, nek nakira tidak terbatas. Katanya iki ben ngeluse tak jalma kaya ngene ya. Tak contoh. Inna ma'al usri yusron. Betul? Betul ya? Inna sungguh ma'al bersama al usr satu kesulitan. Mengapa satu? Dia pakai alif lam. Yusron terdapat beberapa kemudahan. Mengapa ada beberapa? Sebab dia pakai tanwin fathah. Nah kira cerah ya. Oke? Mantap. Bubung ini. Aku seneng itu dengan sergem nih rambut dengan. Mengapa Rasulullah dikatakan ini bener rakyat ini? Sungguh bersama satu kesulitan ada beberapa kemudahan. Bener-bener. Ya ora sae. Kesulitannya siji ranti duit. Jalan keluarnya banyak lah. Banyak. Oke. Iso nggak BPKB. Sekolah. Adol jari. Nggak kalung. Banyak kan? Berarti ayat ini benar nggak? Sungguh bersama dengan satu kesulitan ada beberapa kemudian. Mengapa ketika Rasulullah disebut uswatun hasanatun? Sebab Rasulullah itu tidak satu kebaikan yang Anda dapatkan, tapi beberapa kebaikan yang ada dalam dirinya. Itu alasannya dia pakai nakiro uswatun hasanatun. Contoh ya, mantep. Ini bumbuan ini calon. Nah, sekarang menurut pandangan saya tidak ada manusia di dunia ini yang dilahirkan di dunia yang jauh sebelum dilahirkan sudah dikabarkan. Itu kecuali Rasulullah tidak ada. Oh no, wong lahir, wong jelek iki warna-warna. Ceramah kondang bareng ono sing banding terbang bareng. Kayak tondone jelek. Apa ora mudeng? Ora ana wong lair ning donya sakurunge lair kok wis dikabarke kabare ngetik semebar sak donya kecuali Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku tak tanya Pak, mbiyen jenengan ki arep lair dikabarke ora? Metune wae jelek. Rasulullah itu belum lahir saja, kabarnya sama sak donya. Maka nanti kalau beliau sudah lahir di dunia ini, kehebatannya sudah tidak ada duanya. Jenenge Muhammad, duwe kanca pengilon cilik jenenge Al-Midalah. Tokatnya dijenenge Al-Mamsuk, pedangnya namanya Dzulfiqar, cangkirnya namanya Sotil, kucingnya namanya Al-Mauza, sahadat kecil itu namanya Dzatul Fudul, untone jenenge Al-Qahwa. Andalmu jenenge apa? Swalu. Ora artine blas. Lah kehebatan Rasul kita ini jauh sebelum dilahirkan sudah dikabarkan di seluruh jagat ini. Saya tak membaca ayat mangrungoke ya. Rungoke ya.
telah datang cahaya yang keluar dari Sinai. Nanti akan ada cahaya yang muncul dari, maaf, yang kedua ini yang dari Sinai. Pertama, telah datang cahaya dari bukit Sinai, Sinai. Nanti akan muncul cahaya dari negeri Sir. Sir itu Bethlehem. Tetapi di suatu waktu nanti akan muncul cahaya yang keluar dari negeri Paran. Paran itu Mekah. Yang saya baca itu Injil Perjanjian Lama, Kitab Ulangan pasal 33 ayat 2 dan 3. Cetok kalau ngomong. Nggak mudeng meneh. Quran ini metune sakwise Injil ora? Quran turunnya setelah Injil. Yang mengabarkan kedatangan Rasul itu Injil dulu, Pak. Injil. Orang mungkin dikabarkan dengan Quran dulu ngono. Betul? Betul. Orang Islam percaya sama Injil kan? Kalau Anda tidak percaya, tidak orang Islam Anda. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Anda harus percaya dengan apa yang diturunkan sebelumnya. Apa sebelumnya? Injil, Taurat dan Zabur. Contoh kan? Mongko Injil wis ngomong besok akan muncul cahaya yang telah datang cahaya dari bukit Sinai. Sinai itu Tur Sinai. Watin wazaitun waturi sinina wahadzal baladil, amin. Papat ya. Watin wapunya wapu kosam, ojo kok waco dan, tapi demi. Mengapa? Karena wapunya wapu kosam, wapu sumpah. Watin, demi pohon tin. Bahkan seorang ahli tafsir namanya Jamaluddin Al-Qasimi itu sampai punya keyakinan tin itu nama lain dari pohon bodhi. Siapa yang mendapat wahyu di bawah pohon bodhi kecuali Siddhartha Gautama? Menurut Jamaluddin Al-Qasimi, Siddhartha Gautama itu seorang nabi walau bukan sampai rasul. Menurut Jamaluddin Al-Qasimi yang hidup di abad 19. Ya. Cahaya yang keluar dari negeri Sinai itu Nabi Musa alaihissalam sudah lahir. Tapi nanti akan muncul cahaya yang ke-8 yang muncul dari negeri Sir. Sir itu zaitun. Kalau aku nyebut zaitun, angan-angan jenengan ini lengok. Ya. Betul. Saya tak kabari ya. Zaitun itu nama sebuah dukuh yang ada di desa Al-Qud, ya, kecamatannya atau kabupatennya namanya Baitul Lahmi. Bait itu rumah, Lahmun itu daging segar. Baitul Lahmi itu maknanya daging segar. Orang dulu nyebut Baitul Lahmi, wong saiki Bethlehem, betul kan? Mudah nggak ini? Anda ini ngaji nih kewengen ini. Mau kok. Yang cahaya keluar dari negeri Zaitun, dari negeri Sir, tidak lain adalah Nabi Isa alaihi salam alias Yesus Kristus. Maka apa kata Quran? Assalamu alayka yauma wulitu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayyan. Salam sejahtera untukmu Yesus di hari engkau dilahirkan, dan nanti kau akan dibangkitkan, dimatikan, dan hari nanti kau akan dibangkitkan. Itu ucapan Natal yang ada di surat Quran, surat ke-33 ayat 19 Maryam ayat 33. Contoh ya. Maka kalau Anda belum bisa mencintai agama lain, saya tolong tanya sama Anda, di mana keislamanmu? Sebab kita memang harus percaya mereka pernah ada. Betul? Mantap, naik mudeng. Tambah ngeluyok ya. Lah kono bedheke mesti kana kaya nang YouTube iki Gojek tok. Ana ning YouTube sing niroke suara kowe itu untuk dit. Ya ta? Tapi itu untuk dit ya. Wong urut ki jeneng gabah kuwi. Ning dhuwur pari senenge wit bareng protoli senenge gabah. Bareng kulit ilang dadi beras. Beras dikei banyu dadi kego. Kaset kakean banyu jenenge bubur. Bareng kaset garing jenenge inte.
Ente wong Inggris bingung sing jenenge rice sego sak pira. Sego yo sak piring kan sak piring nek siji jenenge upo. Wong Inggris ndak cudek kok. Basa Jawa mang angel tapi jenenge. Ya kuwi aku nek nerangke ning YouTube. Wong jiwit kuwi didonggon pito jeneng. Ning tangan jiwit dipindah kuping jewer. Joko kempol ki neon. Pindah mbokong nyiwel mantep. Embetot golek ana dhewe. Tetapi pada suatu waktu nanti akan ada cahaya yang gembalapan yang keluar dari negeri Paran. Paran itu mana? Di kitab Kejadian pasal 21 ayat 21, Paran itu nama lain dari Makkatul Mukarramah. Ketika Hajar dalam bahasa Islam, dia membawa kirbat tempat air untuk mengambil air di negeri Paran. Paran itu mana? Makkatul Mukarramah. Siapa nabi yang lahir di Makkatul Mukarramah kalau tidak Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Berarti sudah dikabarkan belum ketika belum lahir? Udah. Perbedaan mulai muncul. Barnabas ngomong jeneng Al-Mu'azzi, artinya sang penghibur. Injil Perjanjian Baru ngomong Paraklet, dalam bahasa Yunani Parakletos, bahasa Perancisnya Paraklet. Dia punya dua sifat, akoa dan laleo, bisa ngomong, bisa mendengarkan. Maka dia bukan Roh Kudus, tapi seorang anak manusia. Maka lahir pada 12 Rabiul Awal, Nabi dilahirkan, jangan salah tangkap. Beliau lahir seperti manusia yang lain. Ojo medeni lahirin Nabi serengenge ambles. Lahirin bayi nek normal kan cenger, nangis ya. Mula nek ana dukun tuwa sing ngopeni bayi. Dukun tuwa sing ngopeni bayi. Ora dukun bayi ngopeni bayi. Dukune tuwa sing ngopeni bayi. Lah nek dukun bayi nah ana bayi lahir kok ora nangis, diceblek ben sarafe mlaku, jenenge ana jukwale. Bayi lahir guyu kok seneng, iso gede pelawak. Tak jamin nek ana bayi lahir kok guyu, gedene mesti kentir, tak jamin wis. Tetapi setelah perkembangan terus Rasulullah itu dilahirkan, aku yakin jenengan pun harusnya yakin tidak ada manusia yang sebanding dengannya, betul kan? Maka ketika Rasulullah dipersamakan dengan kamu, dia tidak pakai nas tapi pakai bashar. Qul innama ana basyarum mislukum, bukan nas kan, bashar. Bashar itu apa? Menampakkan sesuatu yang baik, itu namanya bashar. Mulai ana basar kok pakaian Bekasi lucu. Basar. Oke. Basar itu menampakkan sesuatu yang baik, itu namanya basar. Maka kalau Anda kepengen persis seperti Rasulullah, jadi manusia yang baik, bener gak? Bener banget, soalnya kancaku bojone loro ngomongnya sunah Rasul. Padahal tukang beca. Tukang becak kok bojone loro tak jawil. Bojomu ora loro, sunah Rasul kok iki. Lah tak jenggung bathuk itu Rasul ki rak tukang becak. Tiru kawin tok iki opo? Lu bener ora? Nggih. Apa anggere bojone loro mesti sunah Rasul? Ora ngono, wis salah memahami kowe. Maka ketika Rasulullah lahir sampai beliau wafat, aku yakin seyakin-yakinnya tidak akan bisa manusia sederajat dengan beliau. Percaya tak? Tak cerita nih. Nabi umurnya cerita 3 sampai situ. Menurut sejarah beliau sakit hanya 2 kali. Kundur saka pagi kena migrain, mumet separuh itu. Mau meninggal kalau 2 penyakit 2 sekaligus, bisa riwal 5, demam dan insomnia.
Demam Anda tahu, insomnia penyakit angel turu. Nek gampang turu jenenge hipersomnia. Nek turu karo mlaku jenenge somnambulisme. Kuwi ana kabeh ya. Angel turu jenenge insomnia. Mbok sing dipikir apa? Wong saiki kan do bingung to. Sing sugih bingung sing dipangan apa? Sapa? Sing kere bingung sing dipangan apa? Piye iki mau omonganku? Sing sugih bingung sing dipangan sapa? Sing kere bingung sing dipangan apa? Kaya mikir dhewe. Itu namanya insomnia, penyakit angel turu. Nek gampang turu jenenge hipersomnia. Pengajian kayak 10 menit wis turu. Ibu melekne. Tapi jangan lupa Bu, ada penyakit tidur namanya somnambulisme. Kanca kuwi kena somnambulisme geleke, motone mereng ngentek lawuh. Bareng padha melek iso nuduh aku iki lawuh kok entek iki. Padahal sambelnya jek nempel ning lambene. Rasulullah itu manusia tersehat di dunia. Umurnya 63 tahun tapi sakit hanya 2 kali. Nah ini bapak-bapak yang sudah lebih dari 63 bisa untuk subsidi. Aku ya mesti tak telu. Aku nak mikir mati gini ya. Tiba-tiba nono ya tetap kepedok kalau mbak corona dauti. Coba konsol wedi mbak corona mati ini ketabrak Corolla. Wedi mbak corona ini mati ini ketabrak Corolla. Tidak ada manusia yang sehebat beliau. Nabi-nabi juga hebat, tapi kehebatan Rasulullah itu tiada banding. Ibu aja meri nggih. Nek Nabi kira ana sing cewek. Aku ora mudeng sebab apa. Aku bisa mbayangke umpama Nabi cewek rame ra. Tukang azan cewek wira itu. Suarane tok wis ganggu kuping. Allahu Akbar, wah suarane kempring men. Wonge kaya apa? Mesti ngono. Bareng orang dobleh wae lah ya. Ibu itu betul-betul dihormati di Islam. Tinggon ke imam sholat nek makmum lanang yo ora entuk. Yo bayangke nek imam itu sing mburi ndak iso khusuk. Wis kae golek sing paling ayu kon dadi imam. Aku mbek Pak Bupati kon nang mburine. Ra kacau. Dhe sujud aku ndelok. Ini Rasul itu manusia luar biasa. Nek cewek ibu-ibu jangan berarti jenengan dihinakan, ndak. Cagain negara sapa? Putri apa putra? Almar'atu imadul bilad. Wanita ki cagain negara, bener? Wanita nek kaya itu sing lanang bingung golek nggon. Monggo ning YouTube bisa terang kita saiki ya Allah aurat ra dijogo blas. Putri ketok tekan mall. Aku yo ndelok. Lah piye ning mall malam yo nabrak-nabrak. Oh yo jorek-koreko. Apa nek kiai iki terus nek ning mall mripate men. Nabrak. Meneh wis kiai tur bupati wis ora mungkin iki. Nggih Pak Bupati. Rasulullah itu manusia terhebat. Mulane segala hal bahkan sampai kecintaanmu kepada Allah diukur sampai seberapa jauh kamu mengikuti Rasulullah. Betul enggak? Qul in kuntum tuhibbunallah
fattabi'uni kuwi ana ya mutakalim. Ya kan, Pak? Fattabi'uni ada ya mutakalimnya. Ikuti Rasulullah. Nek 100% suruh sama seperti Rasulullah mustahil, Pak. Kesabarannya tidak tertandingi. Setiap maghrib Nabi ke masjid dicegat cah nom selalu gawa cumilan telek unta. Setiap Nabi ke masjid dilempar telek garing unta. Sampai sekian hari Nabi kemudian sing balangi mau telek unta garing ora ketok. Ditanyakan sing sok balangi aku ndi? Sakit Rasulullah, ayo kita jenguk dia, ayo kita doakan dia. Didoakan Rasul sampai sembuh. Anak muda ini masuk Islam hanya ketulusan seorang Rasul dan kesabaran yang luar biasa. Anak ini membaca syahadat di depan Rasul, Pak. Mantap dah. Kowe tilek wong loro wis do kuat lek. Kayak seger atau kok kayak apel. Dan kecet-kecet gawe tidak. Ngek iki kalau sehat wis mati iki. Iku arek itu nang. Mangan wis ora enak gawe iki buah. Lho biyen ngopo kowe? Dijaduk wale kabeh saiki. Rasul itu kesabarannya toh memanggil istri walau istrinya lebih dari satu. Nabi manggil istri beratau jangkar. Ya Humairah esen pipine abang nom. Aisyah ya. Ya Ummul Mukminat ibunya orang mukmin Khadijah ya. Wong saiki ndak iso ngono. Bojone nemu ning undang brot. Brot kayak wetan brot. Delalah sing lanang ireng ya seling-eling. Cigembrot cikeling. Kon mesra kon di. Mau nyontoh apa? Ibadahnya. Waduh, lah iso menadot meneh. Rasulullah itu istighfar tidak kurang dari 70 kali sehari. Dengan tidak tahu. Nek kelangan astagfirullah ya Allah. Duit cepet tapi dicopet. Kanca iki bareng kaji mbek aku nek dhuwur pesawat istighfar terus. Suwi-suwi kupingku isi. Kowe kok istighfar terus nopo jebul dhek mbayangke sewiwine motor mabur ucul. Lah ngono kon tenang piye? Astagfirullah, agak ceklong mikro sini. Astagfirullah, aku susu isi ya. Kau istighfar terus nopo, lagi nak suruh minum coy. Berangkat kabeh, orang ngamuk ini. Ya Allah ya Rabb, baru dengan Mekah, baru kabeh aku nangis tenanan. Daerah iso nangis tidak aku. Iya, aku kurang iso nangis piye. Celaka. Lah makanya kalau saya boleh bilang jangan bohong lah. Anda silakan buka Injil kalau nggak percaya. Sebenarnya kabar kelahiran Rasul itu sudah dikabarkan. Hanya persoalannya Bani Israel kuwi duwe pangarep-arep lahirnya saka Bani Ishak. Tetapi Nabi kita lahirnya dari Bani Ismail, maka mereka kecewa. Aku ra iso nampa wong sing arep-arep saka Bani Ishak, tapi Nabi kita lahir dari Bani Ismail. Mereka kecewa. Maka sampai hari ini ada yang tidak mau mengakui Muhammad sebagai Rasulullah. Ada. Anda jangan mengatakan saat dunia kabeh percaya. Wong kepercayaan itu tidak gampang, apalagi percaya sama surga neraka. Paling angel. Aku tahu cah nom-nom tak terang ke surga neraka sak jam nek nyauri enteng meneleh kaya tak weruh. Aku yo ora resu. Enak pengen ngerusak minggu ning omahku. Minggu ning teko tenan. Endi surga niki?
Lah kowe kok yakin meneh iki minggu, kowe tau ora minggu. Minggu iki rupane gak apa. Sesuk srengenge gawe tanam beris yang kulon kok dadi Senin, ra minggu neh. Ya. Surga neraka kuwi ana menurut kei. Aja nganggo akalmu, nek nganggo akalmu tok ora cetha. Rak nyandra. Mikir ibu-ibu lu nganggo akal rak nyandra. Ora apa-apa njiko peso, alis dikerok. Dan jika potolan gawe alis meneh. Lah ngerti yang ngono ora rasa dikerok apa? Ana ora? Oh ya jujur ana. Jangan selalu pakai akal. Makan minum sama. Tukul rambut sepiter-piter. Ndur mendino tambah tuh. Alismu sama terus. Coba bayangin alis bener tuh. Iso ngaji ora? Untung mendino motor. Rongos ora kowe. Udel mendino tambah. Boten prane. Kalau ini kabeh-kabeh ini mung gak akal, ya memang ana hadis ladina lima lalahu ramakum sing ora gunake akal, tetapi tidak semua harus masuk akal. Salat kanuting. Asyhadu an la ilaha illallah. Iki maksudnya piye? Ya kanuting. Lah maksudnya ya dikongkon. Lah kanuting, lah ki manut ra? Manut kanuting. Ora satu tak atik macam-macam karena Gusti Allah iki siji, kuwi kan kowe dhewe. Sing jelas kon nutih ta? Nggih ta? Takoni napa nutih? Ya memang aku dikongkon. Sing ngerti sapa? Gusti Allah. Lah kok manut Pak aku nutih. Lah maknane apa? Ya mbok aku dikongkon. Bener kan? Surga neraka kan ora? Aku kan percaya, ya? Bener. Anda percaya enggak? Sing ora percaya kon dhisik. Kowe mati yo sik, engko nek kono ra masuk neraka bali kok aku kandhane ono. Ya, hati-hati. Maka ketika kita tadi menyanjung, mentakzimkan, bukan mengkultuskan, bukan takdis ya, tapi takzimnya. Bukan takdis tapi takdim. Takdim itu pengagungan Rasul. Betul, kenapa? Karena dia patut diagungkan. Saya yang pernah masuk ke makamnya, saya yang pernah menangis di makamnya Rasul, saya yang berulang-ulang ke sana. Saya merasa ya Allah, betapa hinanya saya dibanding dengan makammu saja sudah lebih berharga makamnya ketimbang saya. Saya itu waktu masuk makamnya Rasul, ya Allah ya Rabb, nangis tenan gitu loh. Saya seperti bingung, ya Allah apa yang saya tangisi, karena yang ada di depanku itu makam kekasihnya yang tidak akan pernah ada duanya. Ngeri gak? Maka setiap kali kita menyebut Rasul, setiap kali kita menyanjung Rasul, setiap kali kita mentakdimkan Rasul, kita akan merasa ya Allah betapa kecilnya kita, betapa besarnya dosa kita, tidak sebanding dengan kemuliaan Nabi. Benar atau tidak? Anda akan merasakannya. Sampai di mana kecintaanmu kepada Rasulmu? Jika semua hanya kau lampiaskan dalam nyanyian, tapi tidak pernah kau ungkapkan dalam perbuatan. Lakukan apa yang pernah dilakukan Rasul, itu tanda kecintaanmu kepadanya. Tapi jika Anda hanya menyanjung, kemudian tidak mengikuti akan akhlak dan sunnahnya, sungguh engkau telah menipu diri sendiri. Ikuti dia, manusia yang luar biasa. Katanya ibu-ibu, aku wedi kan. Tidak tak terus aku nangis lah Pak. Apalagi ketika saya berhaji, ya Allah ya, betapa mulianya seorang Rasul. Hanya Anda bilang kama sholeh ta'ala Sayyidina Ibrahim, di awal dan akhir Anda tasyahud, Anda tidak nangis, tapi Anda bilang di sana Pak, berbeda maknanya Pak. Anda mengucapkan Allah Akbar di depan Baitullah, berbeda maknanya dengan di pabrik ini Pak. Benar enggak? Rasakan.
Terima kasih teman-teman. Semoga ini mampu menyentil hati Anda dan semakin cinta Anda kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih dan mari kita tutup dengan doa bersama. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih saudaraku, mohon maaf atas segala kekurangan dan terima kasih atas segala perhatian. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.